Shalom, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 18-21 berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman dan kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak hidup sembarangan, sembrono, tapi hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan artinya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak melanggar perintah-perintahnya, tetapi cocok sesuai dengan keinginan hatinya. Dengan demikian kita membuat hati Tuhan disukakan. Bagaimana caranya supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Alkitab berkata, janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya ingat di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Nuh. Setelah diselamatkan oleh Tuhan di dalam bahtera melalui banjir besar, air bah. Kemudian Nuh menjadi seorang peladang. Dia menanam pohon-pohon anggur. Dan pada waktu panen, rupanya Nuh itu terlalu banyak minum air anggur atau makan buah anggur. Sampai akhirnya dia mabuk, saudara. Dia telanjang dan kelihatan oleh anak-anaknya. Bukankah ini sesuatu yang memalukan? Artinya, kalau hidup kita ini mabuk dengan anggur, hawa nafsu, percabulan, perkara-perkara yang jahat, akibatnya kita akan malu dan mempermalukan nama Tuhan. Tetapi kalau kita penuh dengan roh, justru kita akan dipakai menjadi alat Tuhan yang ampuh. Saudara, seperti Petrus penuh dengan Roh Kudus, dia yang tadinya penakut meninggalkan Yesus, menyangkal Yesus, ketika Roh Kudus memenuhkan dia, dia memberitakan Injil. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Kita juga harus minta selalu Roh Kudus menuntun hidup kita. Artinya apa? Dari pagi sampai malam kita ingin bukan hawa nafsu kemarahan yang menuntun kita, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan firman. Roh Kudus yang membuat hati yang murka, yang marah menjadi tenang karena kita ingat Yesus ketika dicaci maki, dia mengampuni, dia mengasihi. Dan pimpinan Roh Kudus itulah juga yang akan menuntun kita untuk hidup seperti Yesus. Jadi yang pertama, kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus hidup dalam pujian. Alkitab berkata, hendaklah kamu bermazmur, menyanyikan kidung pujian dan juga nyanyian rohani. Nah, saudara-saudara, kehidupan yang menyenangkan Tuhan adalah kehidupan yang suka menyembah Dia, memuliakan Dia dalam puji-pujian. Tahukah saudara bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Memuliakan namanya. Bahkan di dalam sorga secara kekal kita akan memuji memuliakan Allah sampai selamanya. Makanya di dunia ini kita harus rajin beribadah, suka memuji menyembah Tuhan. Karena itulah yang kita akan lakukan juga di dalam kekekalan. Nah, ada 3 bentuk pujian yang dicatat pada ayat ini. Pertama adalah mazmur, psalmos. Itu artinya menyanyikan sesuatu yang ada di dalam kitab Mazmur. Kita tahu Mazmur kebanyakan dikarang oleh Daud dan ini bukan cuma kata-kata, tapi ini adalah sebuah lagu. Cuma notasinya kita nggak tahu bagaimana menyanyikannya karena dulu kan belum ada alat perekam. Tetapi bermazmur bisa berarti menyanyikan puji-pujian yang diambil dari kitab Mazmur. Misalnya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, tetapi kalau kita tidak menyanyikan lagu yang ada dalam Mazmur, kita juga bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dengan bermazmur. Ya,
Jadi kalau kita ngomong misalnya, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan. Itu kan akan jauh lebih bagus kalau kita bukan hanya mengucapkan tapi melagukannya. Seperti orang Islam ketika membaca huruf Arab tertentu, mereka tidak hanya membaca tetapi mengaji, melafalkannya dalam lagu yang berbeda. Ya begitu juga bermazmur. Misalnya kita bilang, saya cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, oh Tuhan aku mengasihimu. Ya jadi kata-kata kita lakukan, dan kalau kita suka melakukannya, itu menjalin keintiman dengan Tuhan. Kidung pujian adalah humnos, himne, lagu-lagu yang biasanya beberapa bait, lalu ada kurnya. Biasanya gereja Protestan menyanyikan himne. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang baik di dalam himne. Karena itu nyanyikanlah himne mungkin dengan aransemen masa kini sehingga kedalaman kata-kata dalam lagu itu kita bisa hayati. Yang ketiga adalah nyanyian rohani, yaitu spiritual song, ya. Pneumatikos ode. Saudara-saudara, ini adalah lagu yang biasanya dinyanyikan oleh kelompok gereja Pentakosta atau persekutuan doa yang kata-katanya singkat-singkat tapi dinyanyikan berulang-ulang. Dalam nama Yesus ada kemenangan, bilurnya, bilurnya, atau haleluya, haleluya, haleluya 12 kali misalnya. Kata-katanya singkat, simple, mudah diingat, tetapi itu membuat hati kita terangkat kepada Tuhan. Nah, apapun bentuknya, baik mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, mari kita gunakan untuk bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Apalagi kalau saudara datang ke gereja, beribadah dengan saudara seiman, harus sungguh-sungguh, bersorak-sorai dengan suara keras. Jangan bisik-bisik kalau nyanyi. Saudara ingat tembok Yeriko runtuh ketika umat Israel bersorak-sorai mempermuliakan nama Tuhan. Saya juga percaya di dalam pujian ada kuasa. Kalau saudara satu kali masuk ke ruangan operasi atau pikiranmu kalut karena engkau takut ada penyakit yang berat yang saudara alami, ketika hatimu gelisah, bagaimana supaya pikiran menjadi tenang? Berdoa dan menyanyi. Kalau saudara menyanyi dengan segenap hati, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, kegelisahan hati berubah menjadi ketenangan karena ada Allah yang kuat yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan bukan hanya secara psikologi saudara, tetapi Allah hadir di tengah pujian, ada kuasa yang akan turun sehingga mujizat bisa terjadi. Nah, yang ketiga, untuk hidup berkenan kepada Allah, kita harus hidup dalam pengucapan syukur. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Saudara, orang yang tahu mengucap syukur walaupun dia hidup sederhana, dia relatif bahagia. Karena dia puas dengan apa yang dia bisa nikmati dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Tapi orang yang suka ngomel, tidak merasa puas, kata-katanya negatif, justru dia akan tidak bahagia, walaupun kekayaannya mungkin lebih limpah daripada orang yang tahu mengucap syukur. Tapi kalau kita taunya menggerutu, komplain, oh hidup kita nggak akan bahagia. Lihat orang Israel di padang gurun, ngomel terus, ngomel terus, ngomel terus. Akhirnya mati di padang gurun, saudara. Tapi kalau kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, oh setiap hari ada berkat baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ayo janji, saya mau mengucap syukur senantiasa. Boleh tulis saudara atau boleh ucapkan bersama dengan saya mau mengucap syukur senantiasa. Sekali lagi, 1, 2, 3, saya mau mengucap syukur senantiasa. Ya, hidup dalam pengucapan syukur merupakan wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dan mau hidup berkenan kepada Dia. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus hidup dalam kerendahan hati. Alkitab berkata, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi saling merendahkan diri satu dengan yang lain karena Kristus adalah Raja kita. Nah saudara,
Orang yang gak mau merendahkan hati tapi sombong menganggap diri lebih hebat, itu jatuhnya akan ribut satu dengan yang lain. Makanya kita harus menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Ayat 22 dari Efesus 5 ini biasanya dibacakan oleh para pria. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lihat, istri tunduk lo, jangan tanduk sama suami. Benar, saudara, Alkitab berkata, hai istri tunduklah kepada suami. Tapi ingat, ayat 22 ini diawali dengan ayat 21. Dan ayat 21 berkata apa tadi? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya apa? Suami bukan menundukkan istri dengan kekerasan. Tapi kalau suami mengasihi istri, menghargai istri, saling merendahkan hati, justru pada waktu itulah istri akan tunduk bukan karena terpaksa, tetapi karena rela, karena sukacita. Makanya kita jangan menganggap diri lebih hebat, lalu sombong, berakibat keributan dalam keluarga, dalam tempat yang lain. Tapi mari kita hidup dalam kerendahan hati. Saudara, Tuhan segera datang. Itu sebabnya mari kita hidup berkenan kepada Dia. Siapa yang hari ini mau berjanji, Tuhan, aku mau hidup berkenan kepadamu. Taruhlah tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah perilaku kami berkenan kepada Tuhan. Hidup kami cocok dengan hati Tuhan. Ampuni segala kesombongan. Ampuni segala perkara yang tidak benar, tidak baik. Tapi biarlah Roh Kudus memenuhkan hidup kami. Hati kami selalu penuh dengan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pengucapan syukur. Dan kami sadar semua yang kami nikmati hanyalah anugerah Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu sekarang bagi anak-anak-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.